Terus? Kalau bisa dibilang sih saya terjebak ya masuk di sini. Oke, kejebak gimana tuh? Aku kepengen stay netral gitu. Aku berada di pihak para trader. Pas krisisnya itu saya udah MC sih. Oh, udah habis. MC pertama kalau boleh saya ke teman-teman supaya biar pada tahu. 300 juta. Oke, halo semuanya. Baik lagi. Ini kita kedatangan tamu baru di podcast Cari Fulus, Cigaluh. Hai, halo Mas Abi. Kita bakal kenalan sama Cigaluh ini, trader wanita yang sukses di industri derivatif ya, pasar berjangka. Kita bakal banyak ngobrol sama Cigaluh hari ini. Jadi stay tune untuk tonton sampai habis. Tapi sebelumnya kita pengen kenalan dulu kali ya sama Cigaluh ya. Oke. Sebelum kita masuk ke topik utama. Gue pengen nanya Cigaluh. Cigaluh awal masuk ke dunia trading dari mana sih? Tahu dari siapa? Kenapa tiba-tiba masuk ke industri seperti ini? Apakah karena passion atau apa? Tentunya bukan passion. Bukan passion. Oke. Terus. Kalau bisa dibilang sih saya terjebak ya masuk di sini. Oke, kejebak gimana tuh? Kejebak gimana? Jadi saya tuh udah lama banget, tahun 2008. Wah, senior banget nih. Kita sampai itu 2008. Terus. Nah, jadi zaman itu, waktu itu penetrasi dunia futures trading itu di Indonesia itu via bisa dibilang job seeker ya, rekrutmen. Kalau yang tahu ya tahun 2008 waktu itu yang tahu bidang trading itu ya dari lowongan kerja dari situ. Oke, itu Jadi, pas krisis juga berarti ya 2008 kan? betul. Saya mungkin 2008. Iya, 2008 awal lah. 2008 awal. Oke. Karena pas krisisnya itu saya udah MC sih. Oh, udah habis. Berarti MC pertama di tahun pertama langsung ya. Oke. Masih ingat nggak nominal MC pertama kalau boleh saya ke teman-teman supaya biar pada tahu? 300 juta. 300 juta. Itu pertama kali berarti ya? Itu harga Honda CR-V zaman dulu. CR-V tahun 2020 tuh masih dapat gitu loh. Itu 2008 berarti ya? 2008. Itu banyak banget loh Kak, 300 2008. banyak banget. Mungkin sekarang setara 600 juta lah ya. Kurang lebih aduh. Wah, tapi kapok Kak? Kapok atau gimana? Pada akhirnya ya, sekarang 2025 buktinya masih di Masih di sini ya, betul berarti nggak kapok-kapok. Sebenarnya bukan nggak kapok, tapi lebih duit gue hilang. Iya betul. Harus Oke. balik. Harus balik ya. Harus balik. Oke, tapi ada vakumnya nggak kan? Biasanya tuh 3 juta 2008 itu kan besar ya? Iya. Ada trauma atau kayak vakum dulu gitu atau gimana nggak? Sebenarnya pas saat kejadiannya itu ya benar-benar itu pukulan keras banget ya. Trauma ada, apa ada. Kebetulan sih saya ketemu orang yang tepat saat itu ya kan, which is sekarang jadi my husband. Ih, keren. Terus. Nah, jadi kebetulan dia sudah lebih dulu di bidang ini, dia sudah pernah loss ya kan, lossnya ratusan juta juga, dan dia tahu how to recover. Ya udah, akhirnya di situ saya dapet petnya lah jalannya gimana. Ya udah kita hilang di sini, kita cari lagi di sini. Ya udah dari situ sih. Oke, jadi untungnya ketemu sama orang yang Untungnya tepat ada ya. Prince Suportif Charming. berarti ya. Oke. Berarti memang saling mendukung lah pada fase itu lah. Waktu itu untuk dari segi kakak MC sendirian atau suami juga MC juga atau sebelumnya malah udah MC? Nah, dia waktu itu sudah lebih dulu, udah 3-4 tahun sebelum saya gitu kan. Dia udah MC dulu, udah pasti. Dia pokok kan nggak tahan lama kayak begini. 1 bulan paling top deh itu duit. Habis itu Satu bulan habis hilang. habis itu MC. Zaman dulu ya guys. Ya, zaman dulu beda. Sekarang udah enggak. Zaman dulu kan kita nggak tahu ya informasi. Ilmunya juga beda banget loh zaman Beda, sekarang. iya. Dulu belum ada TradingView, ya kan? Betul, Google nggak kayak sekarang. Handphone masih apa sih? Masih Aduh. belum ada internetnya, masih Belum cuma ada. SIM card doang kan, Masih GSM sama GPRS gitu kan signalnya tuh. Wah, tapi itu gila banget 2008 iya. ya. Masih Itu susah banget. telepon apa buy sell-nya tuh pakai Masih pakai telepon, betul masih pakai telepon. gila. Waktu itu masih enggak zaman dulu
minimum deposit berapa? Karena seingat aku deposit itu besar, nggak kayak sekarang. Kalau Iya. sekarang $50 bisa, $100 bisa. Zaman dulu berapa, Kak? 100 juta minimal. Tuh, bersyukur sekarang bisa deposit kecil. Dulu 100 juta berarti Iya, pertama 100 kali. juta, iya. Dan minimum lot berapa? Nggak mungkin bisa 0,01 dong. Nggak bisa, satu lot. Satu lot. Itu minimal. untuk apa waktu itu? Per forex atau komoditi langsung? Aku waktu itu di Hang Seng. Aduh, Hanseng. Zaman dulu Woi. banget kan itu Itu market. seperti gede sekali loh, Kak, sebenarnya kan? Iya. Itu gede sekali. Iya, Hang Seng. Ya dia volatility-nya hampir kayak XAU sekarang sih ya. Cuman Iya, betul. zaman dulu Hang Seng itu bisa open market tuh bisa gap up, Gap down. Betul. Aduh, di situ Itu kalau deh. kalian belum tahu, Hang Seng itu salah satu exotic pair. Jadi kenapa dibilang exotic? Karena dari segi pergerakan tuh liar sekali. Mm-mm. Ya kan, liar banget kan. Dan waktu itu kenapa bilang Hang Seng? Karena waktu itu memang yang paling dibanding Nikkei kan kita kan trading maunya yang volatility Iya, Kalau nggak volatility volatil kenceng. ngapain capek deh ya kan. Betul. Berarti Euro USD gak bakal sentuh Oh, tuh ya, gak tidak. bakal kesentuh ya. Oke. Oke, berarti kakak kan udah pengalaman trading, udah pernah MC. Berarti kakak waktu itu pakai broker lokal berarti waktu itu ya. Lokal. Berarti kakak udah pengalaman juga pakai broker luar berarti. Baru pertama kali tahu broker luar itu di 2020 akhir kurang 2020 lebih. akhir. Oke, sekarang bedanya apa kak di perspektif kakak sebagai seorang trader? Itu perbedaannya apa sih lokal sama luar tuh? Nah, setelah tahu luar itu ternyata fleksibilitinya tinggi banget Oke. di luar. Baru tahu tuh nggak sih lokal sudah mulai masuk ada 0,1 0,01 ya. Iya, micro lot betul. Cuman untuk lokal belum ada yang namanya free swap, free com dan free com. lain-lain flexibility yang banyak sekali tuh tidak kalau lokal ya kan. Begitu tahu luar, wow ternyata bisa nih begini begitu. Banyak hal lah yang bisa, belum spreadnya Oh ya, lebih very kompetitif low ya, biasanya sekali. lebih kompetitif ya. Nah, Ya, setuju sih. baru tahu broker luar kayak begitu, ya so far oke banget sih. Berarti bisa dibilang plus minus lah ya, plus minus. Dan imbang, bisa dibilang imbang atau Iya, jadi berat di mana lebih nih? ke begini, point of view-nya kita sebagai investor tuh mau apa sih sebenarnya? Karena Iya. kadang kita kan investor, apalagi yang modalnya besar, kita kan maunya yang aman Keamanan, ya, betul, keamanan. legalitas dan lain-lain ya. Ya udah nggak usah pikirin broker luar kalau kayak gitu. Betul. Kita terima aja dengan spek lokal. Toh sekarang sudah sangat kompetitif banget kan Betul, lokal dari segi kan. spread. Nah tapi kalau misal ada point of view lain, misal sekarang kan Scalper misalnya, iya, penjadi scalper, intraday. Iya, intraday, apalagi yang apa namanya? Sen. Ya, akun sen, Ya kan? betul lah. Akun sen tuh lumayan banget loh Itu buat belajar ngebantu banget loh itu. Buat belajar, money management dan lain-lain dengan modal yang relatif kecil, $1.000 jadiin sen udah 100.000. 100.000 betul. Money manajemennya kayak gimana kan bagus banget tuh Enak ya, kita enak banget. jadiin untuk strategi kan. Betul. Untuk Gitu. simulasi pakai uang Simulasi. besar lah. Betul. Jadi full time day trader lah. Iya, Iya. Setuju aku, betul. setuju banget. Berarti bisa dibilang ya tergantung dari kebutuhan seorang trader tersebut ya. Betul, kebutuhannya Nah, gimana? kita udah ngomongin tentang tadi kakak menggunakan broker lokal luar plus minusnya, udah tahu pernah margin call juga. Nah, aku pengen tanya, pertama kali kakak withdraw besar itu tahun berapa? Menurut kakak aja pertama kali, oh lumayan nih, mulai kerasa. Iya. Kita nggak ngomongin besar 100 juta ya, Iya. bisa jadi mungkin 15 juta, 20 juta. Kapan kakak masih ingat nggak withdraw pertama kali Iya. lumayan kerasa? Yang pas awal itu sempat withdraw sih, Oh, iya? 30 juta lumayan. Itu bertahun berapa tuh? 2000 berapa? 2008. Oh, itu kerasa banget, 30, Iya, 2008 kerasa tuh. banget. Kerasa banget. Aku rasa udah hidupku sultan setelah ini. Iya, itu enak banget Gila, ya. 30 juta men. Zaman Diem itu doang, ya kan, iya, ya. cuman klik. Waktu itu bahkan UMR aja itu masih di 2 koma berarti ya. 2, betul. Dapat Masih 30 2, juta iya. ya. Oi, enak kali gitu ya. Oke, berarti 30 juta tahun 2008 lah ya. Itu sebelum margin call apa? Sebelum dong. Oh, masih enak-enaknya ini berarti. Kalau udah MC Baru mikir ya, baru mikir. Aduh. Oke, terus nah, kan kakak itu kan aku jarang banget ngelihat seorang trader itu cewek. Kakak ini kan cewek, trader pinter, terus habis itu jago lagi kan. Aku pengen tahu nih, kenapa sih orang-orang itu, khususnya untuk cewek-cewek ya, mereka tuh sedikit banget yang masuk ke industri trading ini. Di perspektif kakak gimana? Kenapa kakak mau masuk ke industri seperti ini?
Kalau saya sih seperti yang saya bilang tadi sebenarnya nggak sengaja ya kan. Oke. Terus kedua, kenapa saya tetap stay di sini? Karena saya dari sangat muda sekali sudah terbiasa kerja. Ya. Terus udah gitu dibanding dengan profesi yang lain atau pekerjaan yang lain, easy money banget sih. Setuju aku, setuju. Iya kan? Saya pernah jualan retail, capek bos ngumpulin duit receh. Iya, packingnya belum, nganter barangnya lagi kan, belum kalau ada retur. Oh iya, betul, setuju gue, setuju banget. Capek banget. Balik lagi ke trading. Iya, oke. Oh, pernah ngerasain berarti ya dagang ya? Pernah coba. Udah gitu kan tuh omset kan, ada yang omset mati, ya kan nggak kejual. Makanya capek banget. Akhirnya berarti ngelihatnya industri trading ini sebagai lapangan pekerjaan efektif lah ya. Iya. Berarti cuma permasalahan tentang otak dan psikis aja kan, psikologi aja kan. Lebih ke profesi sih ya. Profesi, betul. Jadi kayak kita sebagai trader atau siapapun ya mau jadi trader. Itu menurutku itu investment yang bagus banget untuk diri sendiri ya kan. Kita udah nggak kenal lagi namanya pensiun. Bahkan kalau saya sekarang mau pindah pun tinggal di Bali misalnya kan. Itu bisa. Kita mau dimanapun bisa, hidup. betul. Iya sih, deposit bisa di mana-mana, withdraw di mana-mana, entry bisa di mana-mana. Betul sih. Tapi emang itu kelebihan dari industri ini sih kayak. Tapi memang kekurangannya tadi kalau misalnya mentalnya nggak kuat, terus capitalnya, ya resikonya. Karena kan bisa dibilang capital itu atau modal itu kan berpengaruh besar juga ya. Betul. 10% dari $1.000 itu $100, tapi 10% dari $100 cuman $10 itu jadi masalah. Berarti bisa dibilang equity juga penting berarti ya. Betul. Nah, aku kan sempat lihat kakak punya komunitas. Namanya ya. Gecko. Iya. Nah, aku pengen bahas tentang Gecko ini sebenarnya. Awalnya gimana sih kok kakak bisa kepikiran untuk bikin komunitas? Apa yang bikin kakak tuh pengen untuk berkomunitas di industri trading ini? Nah, jadi pas awal 2023 itu lagi hot-hotnya Indra Kents dan tahu aku Doni Salmanan ya. Iya, kan tentang apa namanya binary ya kan. Sementara aku kan dari 2008 dan bekerja di industri trading ya kan. Kita tahu trading itu tidak seperti itu. Betul, jauh banget bedanya. Kan? Beda jauh banget. Dari situlah aku ngerasa terpanggil, apalagi awal 2023 itu akhirnya aku kebetulan lagi sudah stop di dunia stop kerja lah bisa dibilang. Waktu itu aku sempat kerja di ada hubungannya dengan industri trading, cuman aku stop di awal 2023. Terus aku ngerasa terpanggil aja. Kok banyak sekali ternyata orang yang tertipu di binary ini, apalagi after COVID. Itu banyak banget, itu banyak banget, betul. Banyak banget. Nah, padahal industri trading tidak kayak begitu. Nggak segampang itu ya dapetin uangnya ya. Betul, setuju aku. Dan nggak spekulasi, ada jangka waktunya sekian lama. 4 menit nunggu untuk TPSL-nya kan, kayak gitu ya harusnya. Iya, apakah dia akan profit apa loss nih gitu kan. Iya, benar. Akhirnya di situ aku ngerasa terpanggil. Sambil aku lagi di rumah aja gitu istilahnya, udah nggak kerja di profesi lagi. Di situ aku ngerasa terpanggil, aku mau memberi edukasi yang pure. Jadi dari iseng aja, ya udah aku coba upload konten di TikTok. Waktu itu nggak sengaja, kebetulan ternyata interestnya lumayan. Oke. Ya udah di situ aku kasih edukasi. Lama-lama makin rame, banyak orang mau belajar. Nah, karena aku juga lagi free saat itu, aku mau kepengen bener-bener kasih perspektif yang adil. Oke. Oh, berarti sifatnya pertama itu adalah edukasi dulu ya. Benar. Ngasih tahu orang-orang kalau sebenarnya itu trading itu seperti ini gitu ya. Oke. Tapi kan kita tahu ya, tantangannya apa Kak kalau kita bikin komunitas? Karena kan nggak sedikit ya orang-orangnya di grup kakak juga ramai juga gitu. Apa tantangan terbesar kakak ketika membangun grup? Tantangannya ya akhirnya mau nggak mau, yang tadinya karena iseng ya mau nggak mau aku harus komit untuk memberi facility para followerku yang di grup itu. Iya sih, komitmennya sih. Iya, sebagai ketua lah kita ngomong ini. Karena aku sudah mulai dan aku pikir ya udah ini harus dijalanin. Ya udah mau nggak mau aku harus komit. Jadi part dari hidup lah. Komunitas itu jadi part dari hidup ya. Betul. Tapi dari skala 1 sampai 10 berkomunitas di dunia trading,
nilai kakak berapa nih? Serunya, funnya, stresnya dicampur tuh ratingnya berapa? 1 sampai 10. Kalau stres sih aku sudah nggak ada stresnya, aku biasa aja. Apanya nih? Rating enjoy-nya? Semua overall, kakak lebih ratingnya berkomunitas bersama teman-teman trading bareng itu 1 sampai 10 tuh berapa skalanya buat kakak? Aku enjoy banget sih 9. 9 lah ya. Aku enjoy banget menjalankan semuanya. Iya. It's like my life gitu. Tapi kakak kelihatan kakak ekstrovert ya kayak itunya ya. Kakak ekstrovert. Jangan ditanya kalau itu. Pasti ekstrovert itu kan kita dapat energi dari orang lain. Betul. Dari orang lain. Setuju. Nah, kakak membangun komunitas trading juga. Terus habis itu kakak pun juga ibu rumah tangga ya, kalau dengar ya. Gimana cara bagi waktunya? Itu banyak banget sebenarnya pekerjaan. Nah, karena saya dari muda sudah terbiasa produktif dalam hal bekerja ya. Jadi saya punya cara bagaimana untuk memanage urusan domestik. Ya, untuk urusan rumah tangga saya ada ART, untuk urusan anak ya karena anak saya sudah lewat dari 5 tahun waktu dia bayi saya ada suster. Setelah dia sekarang ada omanya jadi literally it's okay. Oh, masih manageable lah, masih manageable ya. Tapi misalnya nih kakak bangun jam berapa? Kakak boleh tahu? Kita ngomongin Cigaluh keseharian, bangun dulu, habis bikin sama anak-anak komunitas, habis sama anaknya sendiri, itu gimana? Bangun jam berapa? Bisa nggak sih, gak usah ditanya. Nggak apa-apa, seorang trader pasti bangunnya siang. Apa kak? Karena aku kalau pas jadi sebelum aku berkonten, aku tuh baru bangun tuh jam 11, makan ngopi, baru mulai buka chart jam 1. Kakak jam berapa? Kurang lebih. Sama ya berarti ya? Itu trader tuh kayak gitu. Kita punya kebebasan waktu soalnya kan. Karena aku tuh selalu ngerasa kalau misalnya di dunia investasi trading seperti ini, kelebihan kita satu-satunya adalah waktu dan tenaga. Betul. Manfaatin. Gitu. Kakak lebih trading di sesi apa nih? US session, Europe session atau apa? US tentunya. Malam berarti. Oke, US. Berarti kakak trading full di XAU kah? XAU pasti ya. Berarti suka masih ada Hang Seng, masih ada oil, masih ada. Oh ya? Iya. Hang Seng masih sampai sekarang? Aku aja udah ngomongin itu Hang Seng. Wah, Hang Seng tuh zaman dulu aja itu udah 3 kali lipat XAU pada hari biasanya. Kalau sekarang kan lagi volatile banget ya pergerakannya kan. Nah, abis itu aku pengen tanya nih Cici, tadi kan udah tahu nih kakak punya komunitas, nge-manage keluarga juga, trading juga. Nah, terus kakak juga berkonten. Planningnya ke depannya apa nih untuk kontennya Cigaluh? Pengen ekspansi kemana nih? Untuk komunitasnya. Untuk komunitasnya, betul. Aku sih pengen tetap menjaga integritas si Gecko ini dan integritas aku juga. Aku kepengen stay netral gitu. Aku berada di pihak para trader. Dimana kita netral, dimana kita benar-benar melihat gimana experience kita trading as trader di platform yang mana, dan aku mau tetap jujur. Jujur dalam arti experience kita di sini bagus atau tidak, karena dulu kan aku pernah berada di dalam satu broker aja, dimana di situ aku nggak bisa netral. Ya udah aku akan bilang my broker is the best gitu. Kalau sekarang aku mau lebih menyediakan netral, ya? Komunitas untuk kita sebagai experience sebagai tradernya, di mana yang the best. Oh, jadi lebih objektif lah, lebih objektif. Oh, setuju. Itu bagus banget sih, karena banyak orang tuh kehilangan arah loh, apalagi di awal-awal kan, nggak tahu harus kemana. Berarti kakak ngajarin tuh supaya lebih objektif untuk mereka memilih ya mau yang mana. Memilih platform itu pertama, kedua ya untuk mengedukasi memberku tuh kita knowledge itu penting banget. Penting banget, ya. setuju. Jadi nggak yang lebih ke apa ya, mungkin yang awal-awal tuh kita banyak trader itu masuk dari pintu spekulasi. Oh iya pasti awalnya. Iya awal-awal. But it's okay, itu adalah pintu masuk ya kan, spekulasi. Tapi lama-lama harus naik tingkat. Ya naik kelas. Betul, lebih stabil lah lama-lama. Mungkin awalnya spekular, risk taker, lama-lama lebih stabil lah ya. Iya betul. Oke, kita udah belajar banyak berarti nih dari Cigaluh. Kayaknya nggak kerasa ya, udah 20 menit aja, hampir 20 menit Cigaluh udah ngobrol nih.
Ini kalau kita terusin bisa sampai besok kali ya Ya. ngobrol. Maunya sampai besok. Ini seru banget. Mungkin kita bakal ada part 2 kali Cigalo ya. Masih banyak banget mau aku tanya nih. Buat kalian yang pengen join untuk grupnya Cigalo, kalian bisa cek TikToknya, Instagram Cigalo di bawah, dan juga grup Telegramnya. Kalian bisa langsung kontak aja. Nanti ketemu Cigalo di grup kayak gitu, oke? Oke. Oke, Cigalo, thank you Oke, banget ya thank untuk you ya, hari Mas ini ya. Andi. Nanti kita ketemu Oke. lagi ya. Mungkin ada Siap. part 2 mungkin ya. Tentu Part- dong. Oke, kali thank you semuanya. Bye bye. Oke, bye-bye.